Satu, Moren on. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempo di Tribun Podcast. Dan kali ini saya sedang berada di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Sulawesi Utara. Dan Tribuners, perlu Anda ketahui, saat ini Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang diselenggarakan di seluruh 33 provinsi yang ada di Indonesia. Dan juga saat ini tentunya dilaksanakan atau diselenggarakan di daerah Sulawesi Utara di Hotel Sintesa Peninsula. Kemudian juga kemarin, khususnya tanggal 21 September 2023, telah dibuka secara nasional oleh Dirjen Kemendagri Tomsi Tohir Balau, didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro di Hotel El Royal Kota Bandung. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang sambil kita ngopi-ngopi sore, membahas mengenai program atau pelatihan ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, dan tentunya saat ini sudah hadir bersama dengan kita yaitu narasumber yang pertama, Bapak Muhammad Noval selaku Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa. Halo Pak Noval. Halo, selamat sore Mbak Maureen. Halo Tribuners. Iya. Dan kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Darwin Muksin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulawesi Utara. Selamat sore Mbak Maureen, selamat sore Tribuners. Iya. Oke, Bapak apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Iya, baik ya. Sehat. 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 Oke, boleh sambil ngopi dulu Pak. Ya, terima kasih. Ini Ya. teh. Kita mau bahas mengenai program atau kegiatan atau penyelenggaraan ini mungkin agar supaya lebih jelas dipahami oleh seluruh Tribuners yang menyaksikan. Serius santai lah ya. Iya. Iya. Betul. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama saya mau tanya ke Pak Noval nih. Pak, untuk kegiatan pelatihan ini sebenarnya sudah diselenggarakan berapa kali sih Pak? Dan sudah dari sejak kapan gitu? Kegiatan ini baru pertama kali untuk pelatihan untuk P3PD ini. Jadi ini memang batch pertama atau angkatan pertama yang dimulai tanggal 20 September 2023, yang kemarin juga dibuka secara resmi ya pada tanggal 21 kemarin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara nasional. Iya. Jadi memang baru angkatan pertama. Oke, angkatan pertama. Oke Pak, untuk total peserta yang mengikuti pelatihan ini ada berapa Pak? Kalau Untuk seluruh total Indonesia, peserta ya, jumlah desa itu ada 33.458 desa. Jadi 33.458 itu desanya ya, Desa. bukan pesertanya. Oke. Masing-masing desa itu rata-rata 4 peserta, kecuali ada pelatihan tematik Siskaudes, dia 2 peserta. Jadi perkiraan jumlah peserta itu sebanyak 131.610 orang di 33 provinsi. Cukup banyak ya Mbak Maureen? Banyak sekali lagi memang ya. Seluruh Indonesia mengikuti Iya. secara serentak ya Pak? Secara serentak. Oke. Ada kurang lebih 4.300 kelas mungkin dibuka di 33 provinsi. Jadi mungkin boleh dijelaskan Pak, tahapan pelaksanaannya ini seperti apa? Oke. Jadi untuk tahapan pelaksanaan ini batch pertama sekaligus pembukaan kemarin pada tanggal 20 September, dan ini akan bergulir terus hingga minggu kedua November. Ya, kurang lebih ya mungkin tanggal 20 November lah batas akhirnya, minggu kedua sebelum kita masuk jeda masa kampanye. Ya, jadi ini kita laksanakan selama kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu. 8 minggu. Ya, 8 minggu. Jadi dalam 8 minggu ini ada pelatihan sebanyak 8 tematik kegiatan pelatihan yang kita laksanakan. Mulai dari pelatihan aparatur desa dasar, kemudian ada kaitan dengan penguatan batas desa, kemudian pelatihan penguatan badan permusyawaratan desa, kerjasama desa, PKK, Posyandu. Itu ya, banyak pelatihan. Iya, ada 8 tematik yang kita laksanakan. LKD dan LAD gitu. Termasuk pelatihan sistem aplikasi Siskaudes, sistem keuangan desa. Jadi ada 8 tematik Mbak Maureen. Oke,
Cukup banyak ya. Cukup banyak memang ya. Itu sampai berarti di memang minggu kedua 8 November. minggu, Ya. 8 tematik itu ya. 8 tematik. Oke. Jadwalnya diatur di masing-masing masing-masing provinsi daerah, ya. provinsi. Kita dibantu banyak tim Oke. ya. Ada tim RMC yang di daerah ya. Kemudian ada terutama dari Dinas PMD provinsi yang sangat membantu kami. Iya, Pak. Ya, Pak Kadis PMD sini sangat membantu kami dalam mengatur ritme pengaturan kelas dan juga bagaimana pemanggilan peserta dan seterusnya. Oke, Pak. Mungkin kalau untuk dari program atau pelatihan ini sasarannya itu dari yang mengikuti itu pesertanya siapa saja, kemudian sebenarnya tujuan awal atau mungkin timbul atau lahirnya program ini dasarnya itu apa, Pak? Kalau pelatihan ini sebenarnya menyasar pada sesuai dengan judulnya ya, Ya, aparatur. pada aparatur pemerintah desa dan juga pengurus kelembagaan desa. Jadi ini sesuai tematik. Ya. Jadi ada mulai yang ikut ini kepala desa, sekretaris desa, dari badan permusyawaratan desa, kemudian dari pelatihan PKK, Posyandu itu ada ibu-ibu PKK ya, istri-istri kepala desa. Gitu. Ada anggota PKK dan sebagainya. Nah, jadi ini memang semua ya kita latih dengan tujuan untuk memperkuat SDM, kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, terutama dalam memperkuat manajemen ya, kepemimpinan di desa dan juga kewirausahaan di desa. Bapak Menteri Dalam Negeri sangat berharap dengan dilaksanakan pelatihan ini, setelah selesai pelatihan, para pengurus desa, pemerintah desa, aparatur pemerintah desa, dan pengurus kelembagaan desa itu dapat mengimplementasikan secara nyata bagaimana kewirausahaan di desa, bagaimana kepemimpinan merangkul masyarakat, dan sebagainya. Ini memang diharapkan seperti itu. Jadi ya ini akan kita pantau pasca pelatihannya. Iya, baik, Pak. Oke, Pak, untuk Pak Darwin mungkin nih, Baik. Pak. Kita mau cari tahu nih, untuk peserta yang ada di Sulawesi Utara khususnya itu ada jumlah total pesertanya ada Ya. berapa? Kemudian persebarannya itu dari kabupaten kota mana Ya. saja begitu? Baik, kalau kita jumlah peserta yang hadir ya untuk yang akan mengikuti itu jumlahnya 3.904 ya. Peserta dari 976 desa di 8 kabupaten dalam 13 gelombang. Nah, ini pelatihan ini dari desa-desa yang dianggap dan ada tahapan-tahapan untuk siap dalam mengikuti pelatihan. Oke, Pak. Ya, jadi mungkin ini sudah di gelombang pertama yang mengikuti di Sintesa Ya. Peninsula saat ini atau perkembangannya bagaimana? Ya, jadi di sini ada 13 gelombang ya yang kita akan rencanakan dan akan selesai yang seperti dikatakan oleh Pak Direktur tadi, di mana sampai dengan awal November itu terdiri dari desa yang kita gelombang ini untuk wilayah Bola Mongondo Timur, karena mereka lebih siap untuk mengikuti ini. Di samping kita akan mengundang pada minggu depan itu untuk desa-desa yang lainnya. Desa-desa yang lainnya. Oke, jadi memang di seluruh Indonesia ini sudah berjalan serentak, Ya. pun di Sulawesi Utara tentunya Ya. ya. Dan untuk dari yang terlibat ini Pak, Bu, yang bukan hanya dari peserta, ada juga pelatih dan narasumber yang dilibatkan. Nah, itu untuk profil dari pelatih dan narasumber ini dari mana Pak? Yang Jadi, khusus untuk baik. Sulawesi Utara. Jadi kita ada 43 narasumber ya. Oke. Dari narasumber leadership dan entrepreneur. Ya, ada unsur kita Pemprov, yaitu pemberdayaan masyarakat desa, ada Kesbangpol, kemudian dari Dinas Koperasi, kemudian ada unsur TNI, bahkan ada perbankan seperti BRI dan Bank Sulutgo. Oke, Ya. jadi berbagai ini dilibatkan. Ya, gitu dilibatkan untuk- karena sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah pusat untuk para perangkat desa dan kepala desa. Oke, Pak.
Kalau dari Pak Darwin sendiri menanggapi kegiatan atau pelaksanaan ini, sebenarnya manfaat yang dari kegiatan ini khususnya untuk daerah itu seperti apa, Pak Darwin? Selain daripada meningkatkan kapasitas aparatur, jadi kepala-kepala desa ini kita latih untuk sebagai profesional ya, untuk desa dalam pelatihan. Ini merupakan kekuatan ekonomi baru yang muncul di desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga kepala-kepala desa dan perangkat desa itu berpikir bagaimana meningkatkan ekonomi dalam satu desa. Nah, ini sisi pendidikan dan pelatihan untuk diterapkan di desa sehingga ekonomi desa itu bisa maju. Oke. Kalau misalkan ditanya soal mungkin permasalahan umum yang sering ditemui oleh para aparatur pemerintah desa, khususnya di Sulawesi Utara, itu kalau Bapak Darwin melihat umumnya apa, Pak? Jadi kurangnya koordinasi ya antara kepala desa ataupun perangkat desa dengan misalnya BPD dalam upaya aturan-aturan main. Aturan-aturan main. Kadang pemahaman tentang aturan ini bukan tidak kompak ya, tetapi kalau bicara aturan itu kita harus membaca koordinasinya bagaimana, solusinya bagaimana, dan kita ini sementara dilatih bagaimana meningkatkan profesional dan koordinasi yang matang antara perangkat desa, BPD, dan terkait lembaga lainnya untuk sesuai dengan aturan main. Jadi kalau kita nggak aturan main, mereka nggak tahu berdasarkan apa ini filosofi kita bekerja. Sehingga pemahaman itu disinilah tempatnya untuk kita, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lewat Kementerian Bina Desa, Kemendagri, itu memberikan kegiatan. Dan syukur alhamdulillah saya merasa bangga hari sore ini karena Pak Direktur hadir sendiri, mereka akan memantau bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu bisa berjalan di Sulawesi Utara. Jadi kami berterima kasih karena Kemendagri dalam ini pemerintahan Bina Desa ya, lewat Dirjen dan Direktur Hadis ini sangat membantu daerah, sangat-sangat membantu. Jadi sekali lagi untuk ketiga kalinya terima kasih Pak Direktur. Iya, jadi memang tadi melihat permasalahan yang sering ditemui itu di daerah, jadi salah satunya kegiatan ini jadi solusi. Solusinya luar biasa, Mbak. Iya. Oke, Pak Noval, jadi memang ini daerah pertama yang dikunjungi atau bagaimana, Pak? Kalau bagi saya pertama kali sejak pelatihan dibuka kemarin. Jadi kami kemarin diminta ke Bandung sama-sama ikut pembukaan. Hari ini para direktur langsung terjun ke lapangan untuk memantau di wilayahnya masing-masing. Nah, jadi saya perlu ngasih tahu juga nih Mbak Morin bahwa kami di masing-masing direktorat itu ada pembagian sekitar 6 sampai 8 lokasi. Kebetulan saya kebagian 6 lokasi, salah satunya Sulut. Sulteng, Kalimantan Utara, DIY, kemudian Bengkulu dan Sumsel. Nah, itu. Jadi wilayah di dalam koordinasi saya. Seperti itu. Yang direktur yang lain juga sama, ada wilayah-wilayah. Kalau dari Pak Noval sendiri melihat kesiapan dari daerah Sulawesi Utara dalam pelaksanaan kegiatan ini seperti apa, Pak? Saya lihat sangat baik dan sangat kompak. Ya. Kami punya tim pendamping dari Kementerian Dalam Negeri yang turun ke lapangan di 6 lokasi. Nah, secara keseluruhan sebenarnya semua direktorat itu punya. Jadi di 33 provinsi ini tersebar tim pendamping, diantaranya juga terlibat di dalamnya itu NMC. Nah, itu terlibat dan ada dibantu juga di lapangan oleh tim RMC. Nah, mereka berkoordinasi bersama dengan Dinas PMD Provinsi dan juga dari IO selaku pelaksana. Laporan mereka untuk Sulawesi Utara sangat baik, artinya cukup siap untuk melaksanakan kegiatan karena dari jadwal gitu ya, pemanggilan peserta, pengaturan ritmenya, karena ini perlu main strategi. Ya, kita tahu waktu persiapan cukup singkat, tapi jadwalnya sangat padat. Ya. Nah, sehingga memang perlu diatur strategi. Nah, misalnya
Di tahap-tahap awal kita atur dulu Ya. beberapa tematik dulu. Ya, Ya, kalau sulut kan satu tematik dulu Ya, kan? tematik dulu. Tapi kemudian nah, istilahnya ada pemanasan Oke. dulu gitu ya. Oh, iya. Ya mungkin berapa angkatan Pak yang pertama ini? 4 ya. ya 4 angkatan. 4 angkatan. angkatan. 4 kelas. 4 kelas. 4 kelas. Ya. Nah baru kemudian nanti berikutnya masuk tematik yang lain, jumlah kelas makin bertambah, Ya. gitu ya. Tapi mengenal medan dulu, gitu Ya, ya, gitu. ya. Itu kata Pak Kadis. Gitu. Ya, benar. Ya. Udah dapat kenal medan, baru Ya. dilaksanakan. Jadi saya lihat cukup siap, gitu ya, mengatur strategi, tempat juga, ya karena memang semua ini ada aturan mainnya, ya, gitu. Itu Mbak Mari. Oke. Kalau Pak Darwin sendiri melihat antusias dari peserta yang mengikuti kegiatan ini, mungkin ada tanggapan dari Pak Darwin seperti apa? Baik, pertama kita prinsipnya punya aturan main ya. Jadi H- sekian kita harus bikin apa. Oke. Nah, sehingga apa yang direncanakan oleh kementerian dari pusat, Kemendagri, khususnya pemerintahan Bina Desa, kita itu komunikasi. Harus komunikasi, bangun komunikasi bersama IO, RMC, baru sasarannya desa apa dulu yang siap. Oke. Nah, ketika desa siap itu mereka serempak. Alhamdulillah apa yang kita inginkan, sekian desa itu muncul dengan 300 sekian yang hadir, dan kita juga merupakan kebanggaan karena disiplin itu adalah kunci keberhasilan. Jadi mereka mau mengikuti kegiatan ini dan mereka hadir seperti kemarin yang kita bisa lihat di media-media yang sudah diekspos oleh Tribuners. Iya. Oke, Bapak. Dan mungkin boleh Bapak Noval jelaskan mungkin dari pelaksanaan ini, kira-kira strategi kedepannya atau tindak lanjut dari program ini seperti apa kalau dari Kemendagri? Ya. Jadi untuk kedepannya pelatihan ini akan juga berlanjut, ya. Pelatihan ini ada 2 bentuk ya, dengan tatap muka dan juga yang kalau sekarang kita kenal dengan LMS. LMS. Jadi pelatihan dengan metode virtual bisa kita manfaatkan. Ya. Nah ini sedang kita kembangkan juga. Oke. Ya. Jadi target kita itu akan semakin banyak desa-desa yang pengurus, yang aparat pemerintah desanya dan pengurus kelembagaan desanya itu terlatih. Ya. Nah ini target kita sekarang 33.458 desa. Ya. Ya ke depan ini akan bertambah. Ya, jadi ini tahap 2023, ini akan berlanjut di 2024 dan juga nanti mungkin 2024 semoga sistem LMS kita rampung dan ini bisa kita combine dengan 2 metode, tatap muka dan juga berbasis virtual. Berbasis virtual. Jadi Seperti itu yang untuk dikembangkan ya, Iya, ya. Ya, mungkin kalau untuk sudah memantau di Sulawesi Utara ini, mungkin harapan Pak Noval dalam penyelenggaraan kegiatan di Sulawesi Utara atau mungkin untuk pesan-pesan buat daerah-daerah yang lain juga ada apa seperti apa Pak? Pertama pengalaman dari manajemen pengelolaan kegiatannya. Ya. Ya. Karena ini kita harus melibatkan lintas unsur, mulai dari pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, ya, provinsi ya. Ada kabupaten, masing-masing punya peran ini, berbagi tugas. Kemudian pemerintah desanya, ya. Nah di sini juga ada pihak-pihak lain, misalnya dari unsur proyek itu ada NMC, ya, National Management Consulting ya. Consulting. Kemudian dari RMC, Regional Management Consulting yang ada di masing-masing provinsi. Kemudian ada pelaksana, event organizer-nya. Gitu. Nah ini kalau tidak kompak, ya, dalam pelaksanaannya, ini bisa malah jadi membuat runyam, ya. Dan alhamdulillah sejauh ini kami menerima laporan pelaksanaan di 33 provinsi semuanya berjalan baik. Walaupun memang ada 1-2 kendala, ya. Nah, ini itulah gunanya ada pendamping lapangan, ya. Ada kerjasama di lapangan, ada yang dituakan di lapangan, ya, sebagai koordinator. Nah, berbagai persoalan masing-masing daerah berbeda itu bisa diselesaikan sampai dengan saat ini. Nah, jadi kalau kami sampai sebutkan ini relatif dalam manajemen pengelolaan pelatihannya berjalan lancar di tahap awal, ya. Mudah-mudahan seterusnya sampai selesai. Iya. Nah, tinggal selanjutnya ya nanti masalah pemanggilan peserta ini akan berkala.
Karena makin ke depan ini makin angkatannya mulai bertambah, Iya. kelasnya bertambah, tematiknya bertambah. Nah, jadi permasalahannya semakin kompleks. Iya. Ya. Jadi ini perlu dari Sulut ini ada pembelajaran yang baik bagaimana mengelola tahapan pelaksanaan kegiatan dan ritme penyelenggaraan supaya sampai di akhir pelatihan ini bisa optimal ya capaian kehadirannya. Kalau nggak salah Sulut ini termasuk yang 100%. Ya. Oke, Jumlah dari peserta jumlah yang diundang dan yang hadir. Ya. Ya. Kalau di daerah lain mungkin ada yang Belum capai sedikit 100%. tidak 100% dengan berbagai alasan. Ada yang kondisi transportasi, ya, ada yang kebetulan yang sakit gitu. Yang kita konfirmasi bahwa memang benar gitu ya. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan itu alhamdulillah di Sulut bisa 100% peserta dan ini kita lihat sendiri kan jalannya aman gitu ya. Ya, alhamdulillah Pak. Ini nggak salah saya datang ke Sulut Ya. sekarang. Jadi contoh juga buat daerah Siap. lain. Iya, Pak Darwin, mungkin ada kuncinya dalam penyelenggaraan ini sehingga itu tadi bisa capai 100%, terus penyelenggaraannya ini bisa kondusif ya begitu. Baik. Dari kemarin kita diundang oleh Direktorat Bina Desa ya, Kementerian Dalam Negeri itu sudah prepare ya. Pertemuan-pertemuan, komunikasi, rapat-rapat sehingga apa yang kita inginkan itu bisa dicapai. Karena tanpa kita ketemu, tanpa ada planning untuk komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah ini tidak akan berhasil. Kenapa? Secara virtual dari pihak Bina Desa Kemendagri ada virtual, ada rapat, ada komunikasi via handphone. Jadi kita sangat efektif ya untuk berkoordinasi, berkomunikasi, bahkan berkolaborasi dengan teman-teman lain untuk menunjang pada kegiatan ini. Oke, Pak. Mungkin juga bisa disampaikan mungkin pesan-pesan untuk segala atau stakeholders yang terlibat ya, semua agar supaya bisa semakin menunjang terlaksananya kegiatan ini supaya lebih sukses gitu, Pak. Ya, jadi harapan dari pemerintah provinsi agar kegiatan ini terus berlanjut. Kenapa? Peran dari pemerintah pusat ini sangat membantu daerah. Dan kita harus berterima kasih. Kenapa? Kalau nggak ada pelatihan, contohnya yang kasus tadi itu tidak akan harmonis antara BPD dengan kadesnya, perangkat daerah. Nah, di sininya solusi bagaimana seorang perangkat desa itu jadi profesional. Dan saya mohon kami atas nama pemerintah daerah agar Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Desa, untuk ada kelanjutan daripada kegiatan ini karena sangat efektif dan efisien guna pembangunan ekonomi desa, di mana ekonomi rakyat kuat, negara akan kuat juga. Oke Bapak. Ya mungkin dari Kemendagri sendiri menanggapi respon positif dari Kepala Dinas juga tadi sudah menyampaikan juga melihat pelaksanaan mungkin walaupun masih di awal tapi terlihat sudah baik dan diharapkan juga akan semakin baik dalam kedepannya. Mungkin untuk pesan terhadap peserta atau yang terlibat lah Pak. Gitu. Mungkin saya sedikit flashback dulu bahwa Bapak Presiden salah satu misinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Itulah kita memprioritaskan pembangunan desa itu. Ya. Nah, jadi pelaksanaan pelatihan ini baru merupakan tahap awal. Ya, memberikan pemahaman yang cukup. Mungkin pelatihan-pelatihan juga sudah dilaksanakan, mungkin dilakukan oleh Pemda. Tapi ini yang kita fasilitasi dari pusat ini secara masif, ya, dalam jumlah yang relatif besar. Nah, jadi kami berharap keseriusan peserta untuk mengikuti pelatihan ini. Dan yang terpenting adalah tujuan awal dari pelaksanaan pelatihan ini adalah membangun jiwa kepemimpinan atau leadership. Dan juga jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, harapannya dengan selesai pelatihan ini terbentuk karakter yang diharapkan, ya, jiwa-jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan tadi, dan juga sekaligus menambah keterampilan mereka, pemahaman mereka terhadap regulasi, terhadap bagaimana pengelolaan sampai ke hal teknis, misalnya pengelolaan sistem keuangan desa,
Ya. ya, bagaimana merencanakan program, termasuk program PKK, Posyandu dan Ya. sebagainya. Ya, bagaimana melakukan kerjasama desa, Ya. ini kita ajarkan semua. Ya. Melalui kegiatan-kegiatan baik dari pelatihan dasar maupun pelatihan tematik tadi. Jadi harapan kami kepada peserta supaya diseriusi dan bisa ditindaklanjuti. Tugas kita selanjutnya adalah mengawal, Ya. melakukan monitoring, evaluasi, dan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam upaya pembangunan nasional dari pinggiran Dari tadi. pinggiran. Ya. Gitulah kira-kira. Ini Mbak Maureen. upaya pembangunan Ya. nasional Ya. dari Karena Sesuai keberhasilan nawacita, pembangunan desa itu adalah keberhasilan pembangunan nasional. nasional. Ya. Baik, Pak. Ya mungkin untuk menutup bincang-bincang kita di saat ini. Sebelum itu Pak, untuk agenda selanjutnya ke depan ini ada agenda apa Pak? Kalau mungkin dari Pak Noval sendiri, Agenda maksudnya selain ke Sulawesi Utara nanti Oh ya. tentunya kami fokus di 6 lokasi Ya. yang kami kelola, ya, Oke, yang iya, menjadi tadi yang sudah jadi tanggung tugas, jawab yang kita tanggung jawab. koordinasikan. Ya, jadi mungkin besok saya akan gilir ke daerah-daerah. Jadi Bapak ini sebagai PIC, person in charge untuk 6 daerah tadi. Ya. Jadi Bapak Menteri utusan ini untuk bagaimana menjadi PIC ke 6 daerah ini. Jadi ada juga nih daerah Manado nih. Oke. Pak Direktur ini luar biasa Pak Direktur ini. Saya pulang kampung tuh. Ya, jadi pulang kampung ke Sulawesi Utara, siap. Oke, mungkin menutup bincang-bincang kita di saat ini ada closing statement atau pesan-pesan khusus. Misalnya mungkin mulai dari Pak Darwin atau Iya saya. Oke. Jadi harapan kami untuk closing ini tetap kami harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, tidak lepas itu karena kalau tidak kerjasama dengan pemerintah pusat, ibarat saya ini gimana dapat kegiatan ini. Jadi sekali lagi saya harapkan peran pemerintah pusat khususnya Dirjen Bina Desa ini lewat Kementerian Dalam Negeri harus berkelanjutan. Terima kasih. Oke. Ya, untuk Bapak Noval silakan Pak. Kalau kami ya seperti yang saya utarakan tadi, bahwa keberhasilan pembangunan desa itu adalah merupakan keberhasilan besar bagi pembangunan nasional. Jadi kegiatan ini perlu kita seriusi, ya. Benar-benar kita koordinasikan secara matang supaya ini bisa berlangsung secara baik, hasilnya optimal. Ya. Jadi unsur-unsur yang perlu kita libatkan kita bisa datangkan, ya, sesuai dengan yang kita rencanakan. Termasuk peserta bisa kita hadirkan. Karena sangat mubazir kalau kegiatan yang sudah kita rencanakan kemudian unsur-unsur pengisinya, pesertanya, ya, pelatihnya, narasumbernya itu kurang. Nah, sehingga ini koordinasi yang matang di antara kita ini akan salah satu ciri keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini. Dengan harapan apa yang diterima, pembelajaran yang diterima oleh para aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa ini bisa benar-benar diterapkan ya dalam rangka pembangunan desa, dan kalau bahasa langitnya adalah mensejahterakan masyarakat. Ya. Mudah-mudahan itu benar-benar bisa terwujud. Mungkin itu Mbak Maureen. Oke, baik Bapak Darwin dan Pak Siap. Noval, terima kasih sudah Sama-sama. berbagi, sharing, berbincang-bincang dengan kita. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Semoga aktivitas kegiatan di saat ini boleh berjalan dengan baik dan sukses tentunya ya. Dan harapannya ke depan juga ada tindak lanjut dari kegiatan ini tentunya, dan juga untuk membangun Indonesia dari desa tentunya. Dari pinggiran desa. Ya. Dari pinggiran desa. Oke Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita di saat ini bersama dengan dua narasumber kita, Bapak Muhammad Noval selaku Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, dan juga bersama dengan Bapak Darwin Muksin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulawesi Utara. Dan untuk itu menutup bincang-bincang saat ini, saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.